Dari kalangan mereka muncul seorang pseudo profeta atau nabi palsu. Siapakah itu yang dimaksud? Tiada lain kecuali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya lah, betapa tololnya lah orang-orang ini. Bangga pula lah nabi palsu katanya kan. Bismil abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan satu jawaban ya dari Menachem Ali, Donditan dan Aristo mengenai silsilah ya daripada nabi mereka yaitu Muhammad ya SAW. Karena beberapa waktu yang lalu Pak King Adas ya dari Verbum Veritatis ya channelnya, dia katakan bahwasanya itu tunjukkan kepada saya gitu ya dokumen yang menjelaskan tentang Muhammad itu keturunan dari Ismail ya. Jadi Pak King Adas kan tahu bahwa memang itu tidak bisa dibuktikan ya. Akhirnya mereka mencocomologi, mereka mengutip ya dokumen-dokumen bapak-bapak gereja, dan di dalamnya ditemukan yang namanya nabi palsu, dan mereka mengklaim bahwa yang dimaksud nabi palsu ini adalah Muhammad SAW, nabi junjungan mereka. Sehingga kan Bro Rudi si sang debater ya, itu dia mengolok-olok gitu sampai dia bilang picik ini orang ya gitu ya, goblok begitu ya. Nah teman sekalian, seperti apa videonya? Mari kita langsung saja simak berikut ini. Tidak mengurangi dan tidak menerjemahkan, tidak juga menafsir. Kita dengarkan. Bahkan lebih spesifik disebutkan nama suku Quraisy di situ dengan sebutan Qurasum. Oh. Betul nggak? Disebutkan ada Qurasum. Ya. Qurasum itu Quraisy Pak ya? Qurasum itu Quraisy. Jadi Qurasum itu Quraisy, nyambung kepada Mudarum. Mudarum itu Mudor. Ini bahasa Arab yang dilatinkan sebetulnya pada tradisi gereja, dokumen tradisi gereja. Berarti antara suku Quraisy dengan Mudor atau Mudorum ada hubungan nasab dengan Ismail, ada hubungan nasab dengan Ibrahim, dan orang Sarakenoi, Sarakenorum itu adalah orang Arab itu sendiri yang dari kalangan mereka muncul seorang pseudo profeta atau nabi palsu. Siapakah itu yang dimaksud? Tiada lain kecuali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya lah, betapa tololnya lah orang-orang ini. Bangga pula lah nabi palsu katanya kan. Penting ada silsilahnya disebutkan oleh bapak-bapak gereja. Sekalipun itu nabi palsu kan, aduh, isi kepala itu di mana ditaruh? Di pantat semua kawan. Kita ulang ya, kita ulang. Ini. Dan orang Sarakenoi, Sarakenorum itu adalah orang Arab itu sendiri yang dari kalangan mereka muncul seorang pseudo profeta atau nabi palsu. Siapakah itu yang dimaksud? Tiada lain kecuali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti asapnya jelas tidak? Jelas Pak. Jelas. Keturunan siapa? Keturunan Ismail. Jadi kalau ada orang mengatakan tolong buktikan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nabinya umat Islam, apakah ada dokumen yang menyebutkan dia keturunan Ismail? Tolong buktikan, saya kasih waktu 53 miliar tahun. Katanya begitu kan? Iya. Tidak perlu sampai miliaran tahun. Ha? Ketawa si Aristo, ketawa orang yang cuma goblok. Bangga dia. Artinya secara tidak sadar dia melegitimasi bahwa nabinya nabi palsu. Dibaca itu kan, ini buktinya orang ini mengatakan ada silsilah dari keturunan Ismail katanya kan.
Dibilang situ nabi palsu, bangga pula kalau dia nabi palsu. Baru kali ini kulihat orang nggak ada sepesongnya ini ya, sesinting ini. Masapnya ada nabi palsu. Lanjut ya. Hari ini pun sudah ada jawabannya. Bahwa dokumen Bapak Gereja Theophanes menyebutkan itu. Bahwa pseudo profeta nabi palsu ini ternyata keturunan dari Ismail. Dan itu ditegaskan keturunan dari Quraisy. Kurasum. Ya loh. Geli aku tadi mendengar ini kawan. Setengah mati aku geliknya. Kan? Betapa ada orang bodoh di dunia ini. Asallah ada silsilah, mau dibilang nabi palsu pun terima saja. Nasabnya kan ada katanya. Penting nasabnya yang ada. Nasibnya nggak sama katanya. Aduh. Tapi nggak apa-apa kawan. Patut kita acungi jempol ketulusan si Manachem Ali dan kebodohan dua begoder dayang-dayang si Manachem Ali ya, yakni Dondi Setan dan Aristo. Nggak ngerti dia kawan. Ini melegitimasi ya bahwa Nabi Muhammad adalah keturunan Ismail, juga nabi palsu kawan. Kan itu isinya buku itu. Bapak-bapak gereja merujuk katanya. Mengatakan Nabi Muhammad nabi palsu. Berarti kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad nabi palsu, kalian nggak usah berkecil hati. Dan yang bilang nggak usah takut. Itu kan bapak-bapak gereja yang menyebutkan. Si Manachem Ali yang membacakan. Ya kan? Si Manachem Ali yang menyebutkan. Dan dia bangga pula itu kawannya. Aku heran lihat kelakuan orang ini. Begonya itu nggak ketolongan. Sok-sok bicara Bible. Isi kepala semua, tai semua isinya. Lanjut ya kawan-kawannya. Baru kali ini ada kulihat orang bangga nabinya nabi palsu. Kalau aku nggak usah pun ku bilang, ngapain aku percaya buku-buku itu? Dia percaya pula. Lanjut. Waduh, kecewa Itu dong Pak. data pertama ya. Kecewa Kenapa? Pak. Yang kecewa bukan saya, Pak Doni yang kecewa barangkali. Yang nantangin yang kecewa Pak. Nah kan goblok kawan. Dibilangnya yang kecewa itu verbum veritatis. Kalau verbum veritatis mendengar ini percayalah kawannya. Setengah mati dia terpingkal-pingkal. LOL katanya. Aku tadi yang desintingnya orang ini gue bilang. Dibilangnya verbum veritatis kecewa. Aduh, verbum veritatis slow. Oke. Kau ambil itu artinya kau mengakui nabimu nabi palsu, titik, selesai. Jangan kau ambil itu aja silsilah tapi kau tak mengakui nabimu nabi palsu. Harus dikutip kalimat itu utuh. Kalau dia sudah percaya nabinya nabi palsu, ngapain diikutinya? Kan goblok. Nanti makanya aku bilang, tinggal saya nanti yang percaya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Yang diturunkan kepadanya kitab dari langit langsung. Tanpa melalui, tidak diedit-edit, tidak diubah-ubah. Langsung itu kawan. Lama-lama jadi saya nanti pembela Nabi. Unik kawan. Level-level doktor, profesor, bodohnya minta ampun. Hanya untuk membuktikan tantangan The King Adas. Dia rela mengakui nabi palsu, Muhammad nabi palsu katanya tadi kan. Bukan saya yang bilang dia. Kan goblok kawan. Kalau saya tidak akan mau itu. Misalnya ada buku mengatakan Yesus nabi palsu. Tidak akan mau ku kutip itu kawan. Ngapain ku kutip? Hanya untuk pembenaran. Oh, kalian kira aku memfitnah. Kita ulang sekali lagi. Kita ulang ya. Ini. Jangan ada yang mengatakan aku fitnah ya. Lanjut. Seorang pseudo profeta atau nabi palsu. Siapakah itu yang Ini. atau mendorong? Ada hubungan nasab dengan Ismail, ada hubungan nasab dengan Ibrahim, dan orang Sarakenorum itu adalah orang Arab itu sendiri yang dari kalangan mereka muncul seorang pseudo profeta atau nabi palsu. Siapakah itu yang dimaksud? Tiada lain kecuali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. The one and only. Tiada bukan, tiada lain. Kan goblok kawan, aduh. Isi kepala ditaruh di mana ini lah. Ada jarak punya. Dari proyek itu, aduh. Udah jelek kali aku gara-gara cemali ini, aduh. Baru kali ini ku dengar orang ada gobloknya seperti ini.
Bangga pula dia apa? Profet apa katanya? Tunggu dulu. Tidak lain tidak bukan adalah Muhammad. Nah ini tunggu ya. Betapa tololnya orang ini. yang dari kalangan mereka muncul seorang pseudo profeta Pseudo profeta, pseudo profeta kan ya kan? atau nabi palsu. Atau Siapakah nabi itu yang palsu. dimaksud? Tiada lain kecuali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangga pula kawan. Lanjut ya. Tiada lain katanya kan.